to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran fikih. Kita sekarang sudah sampai ke bab 3, yaitu thaharah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, thaharah adalah artinya bersuci, hal untuk bersuci atau hal kebersihan. Arti daripada sini atau arti daripada thaharah itu sendiri adalah hal cara bagaimana mensucikan diri, yaitu badan, pakaian, dan lain-lain, ya, agar boleh sah untuk menjalankan ibadah kita. Itu yang disebut dengan thaharah. Adapun thaharah dalam ilmu fikih ialah yang pertama itu untuk menghilangkan najis, yang kedua untuk berwudu, yang ketiga mandi, yang keempat bertayamum. Ini yang disebut dengan thaharah di dalam ilmu fikih. Dan alat untuk berthaharah atau untuk bersuci itu yang paling afdol itu kita menggunakan air. Walaupun di samping itu boleh kita menggunakan debu jikalau ketika kita mau bersuci air tidak ada, boleh kita menggunakan debu. Tetapi kalau misalkan ada air, maka wajib hukumnya kita menggunakan air. Dan air ini paling afdolnya bersuci menggunakan alat atau menggunakan air. Adapun macam-macam air, di sini banyak sekali macam-macam air. Yang bagaimana yang boleh mensucikan? Ya, air yang suci dan juga mensucikan. Yang pertama, ya, air hujan. Ya, boleh kita untuk bersuci. Air hujan suci dan juga mensucikan. Yang kedua yaitu air sungai. Air sungai juga sama, boleh kita untuk mensucikan kita, mensucikan pakaian kita, atau misalkan wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu air laut. Yang keempat, air daripada mata air. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, air embun. Itulah macam-macam air. Ya, jadi air itu ada 7 macam. Ya. Nah, 7 macam ini cuman yang disebut dengan suci mensucikan. Ada beberapa air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, seperti contohnya air teh, air kopi, air sirup. Air-air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Adapun yang 7 macam tadi yang sudah saya sebutkan itu suci dan mensucikan. Ya. Nah, sekarang pembagian air. Air tersebut di atas itu dapat dibagi menjadi 4. Ya, air di atas itu yang 7 macam itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Ya. Artinya dapat sah dipergunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Air yang semacam itu ialah air mutlak. Ya. Air yang suci dan mensucikan itu disebut dengan air mutlak. Ya.
Artinya air yang sewajarnya, bukan air yang telah bersyarat. Air kelapa dan air kopi itu bukan air mutlak namanya, karena telah bersyarat atau telah bercampur. Yang awalnya air, karena dia bercampur atau bersyarat dengan kopi, dengan air kelapa, air sirup, itu bukan air mutlak lagi. Akan tetapi sudah air, mungkin bisa disebut dengan air mustakmal ya. Keduanya itu suci dan dapat diminum, tetapi tidak dapat sah dipergunakan untuk bersuci, seumpama berwudu atau mandi. Nah, air kopi, air sirup, air kelapa itu tidak boleh untuk dipakai bersuci, hanya boleh diminum. Ya. Tidak boleh dipakai untuk berwudu, untuk mandi dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersuci. Yang kedua, pembagian air yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, atau air yang suci tidak mensucikan. Seumpama wudu, mandi dan menghilangkan najis, ya tidak boleh. Ya, airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya, yang pertama air sedikit yang sudah bekas dipakai, ya, atau air yang mustakmal namanya. Ya, air yang sedikit yang sudah bekas dipakai, yang disebut dengan air mustakmal dari wudu atau mandi. Ya. Kita berwudu di keran dan di bawah keran tersebut kita taruh ember. Nah, ketika wudu air tersebut jatuh ke dalam ember. Nah, air yang ada di dalam ember itu disebut dengan air mustakmal. Maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, ya, beristinja, mandi, ya dan lain sebagainya. Yang kedua, air yang bercampur dengan campuran air suci, umpamanya air kopi, air teh, dan sebagainya. Nah, pembahasan ini tadi udah dibahas. Ya, air kopi, air teh, air sirup, air kelapa, itu disebut dengan air mustakmal. Ya, karena sudah bersyarat, sudah bercampur dengan air yang suci. Ya, boleh untuk diminum saja, tapi tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Misalkan untuk berwudu atau mandi atau istinja tidak boleh, ya, hanya diperbolehkan untuk minum saja. Para hadirin rahimakumullah. Dan pembagian yang ketiga adalah air yang suci dan dapat disucikan. Ya, air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh kita memakainya, yaitu air yang terjemur. Ya. Kalau tadi air yang suci dapat mensucikan itu air mutlak. Ya, air yang sewajarnya, air yang biasa. Ini yang bagian ketiga ini, ya. Ini yang ketiga ini yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh kita memakainya. Disebut air apa? Air musammas, yaitu air yang terjemur. Ya, air yang sudah terjemur, air yang panas, itu makruh kita menggunakannya untuk bersuci. Ya. Air tersebut suci dan juga mensucikan, tapi makruh hukumnya menggunakan air tersebut karena air tersebut air yang terjemur atau musammas. Yang keempat, bagian yang keempat adalah air bernajis atau air mutanajis. Ya. Air yang bernajis itu ada dua macam. Yang pertama, jika air sedikit, kemudian kemasukan najis, maka ia tidak sah dipakai untuk bersuci. Dan ia tetap najis hukumnya. Baik berubah sifatnya atau tidak. Itu yang pertama. Airnya sedikit, kemudian kemasukan najis. Baik berubah sifatnya maupun enggak, berubah airnya atau tidak, tetap najis kalau air tersebut sedikit dan juga kejatuhan najis. Yang kedua yaitu jika air itu banyak, artinya lebih dari 216 liter atau disebut dengan 2 liter, 2 kula, maka apabila kemasukan najis yang terlalu sedikit yang tidak mengubah sifatnya, maka hukumnya
tetap suci dan dapat sah dipergunakan untuk bersuci. Ya. Tetapi apabila berubah sifatnya atau bau, rupa, dan rasanya, maka tidak lagi dapat atau tidak sah dipergunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua ini perlu kita perhatikan. Jika air tersebut banyak, ya, kalau air itu banyak, terus kejatuhan najisnya sedikit dan tidak merubah sifat-sifatnya, yaitu baunya, warnanya, dan rasanya tidak merubah, maka tetap sah kita gunakan untuk bersuci. Ya, akan tetapi apabila air tersebut berubah sifatnya, ya, kejatuhan najis dan berubah sifatnya, sudah berubah sifat-sifatnya, baik itu baunya, rasanya, dan warnanya, maka tidak sah kita gunakan untuk bersuci. Ya. Air sedikit artinya kurang dari 2 kula. Tadi kan yang pertama tadi kan air yang sedikit. Ini pengertian daripada air yang sedikit. Air sedikit artinya kurang dari 2 kula atau kolam. Dan kalau dihitung dengan liter, kurang dari 216 liter. Ya. Air banyak ialah yang lebih dari 216 liter. 2 kula sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya sama dengan panjangnya, yaitu 60 cm. Lebarnya 60 cm dan dalamnya juga 60 cm. Ya, baik lebar, panjang, dalam, ya, dalamnya, besarnya juga sama 60 cm. Kalau lebih dari itu, maka itu disebut dengan air 2 kula. Ya. Hadirin rahimakumullah, itulah bagian-bagian air. Ya. Berikutnya yaitu tentang najis. Ya. Najis atau kotoran. Yang dimaksud najis atau kotoran di sini ialah seumpama air tersebut atau air kencing, darah, nanah, bangkai, bekas dijilat anjing, dan lain sebagainya. Ya, itu disebut dengan najis. Semua najis itu harus kita bersihkan dari badan kita, pakaian kita, dan juga tempat kita. Adapun pembagian-pembagian najis itu ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu najis ringan atau disebut dengan najis mukhaffafah. Ya. Apa sih najis ringan itu? Seperti apa? Ya, najis ringan itu, najis ringan adalah air kencing bayi atau anak kecil, laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan selain air susu. Itu yang disebut dengan najis ringan atau najis mukhaffafah. Ya, itu air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang belum makan atau minum selain air susu. Cara membersihkannya. Nah, cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena sampai bersih. Ya, cukup dengan memercikkan airnya ke bagian yang terkena sampai bersih. Yang kedua, najis berat atau disebut dengan najis najis apa? Tadi najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Nah, ini disebut dengan najis mughalladhah. Yaitu najis berat. Najis berat disebut dengan najis mughalladhah. Yaitu najis dari bekas dijilat anjing atau babi. Cara membersihkannya, lebih dulu dihilangkan wujudnya atau benda najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali. Salah satunya dengan campuran tanah. Dicuci 7 kali, salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan tanah. Ya, itu cara membersihkan najis mughalladhah
atau najis berat. Yang ketiga yaitu najis biasa. Najis biasa disebut dengan najis mutawassithah atau sedang, yaitu kotoran manusia, seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing, bangkai, selain bangkai ikan, air, belalang dan mayat manusia, darah, nanah dan sebagainya, selain yang tersebut dalam najis ringan dan najis berat. Ya. Jadi najis biasa itu atau najis sedang itu contohnya itu kotoran-kotoran manusia, bangkai, ya, atau itu kotoran binatang, air kencing, bangkai. Nah, bangkai di sini selain bangkai ikan, bangkai belalang dan juga bangkai atau mayat manusia. Selain itu, ya, darah, nanah dan sebagainya. Selain yang tersebut dalam najis ringan dan najis berat. Cara membersihkan najis biasa atau najis mutawassithah bagaimana? Cukup sekali dengan air sehingga hilang sifat-sifatnya, tetapi apabila tidak mungkin hilang semua sifatnya, bau, rasa dan rupanya, maka dimaafkanlah atau tidak jadi apa-apa adanya bekas najis tersebut. Ya. Adapun cara membersihkan kulit binatang dengan disamak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadirin rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yaitu pembelajaran thaharah atau bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.